Romo, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom dan berkah dalam. Kembali saya menyapa dalam Remas STMJ, Renungan Malam Singkat, Sabtu 17 Januari 2026. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan malam ini diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Ketika ia lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lewi pun bangkit lalu mengikuti dia. Ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata pada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Permenungan malam ini saya beri tema, saat Sang Suci merangkul yang terhina. Pemanggilan Lewi, Matius, anak Alfeus, seorang pemungut cukai, untuk menjadi murid Yesus. Kisah ini merupakan salah satu momen krusial yang menunjukkan misi inklusif Yesus di dunia. Ketika Yesus berkata, "Ikutlah aku," Lewi segera berdiri dan meninggalkan semuanya. Ia meninggalkan kemapanan finansial demi mengikuti panggilan yang lebih mulia tanpa banyak bertanya atau ragu. Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu semua? Kita tiap hari terus dipanggil untuk terus setia dan memenuhi panggilannya. Namun sering menunda dan nanti saya belum siap. Bapak Ibu, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena tidak taat dan setia. Poin kedua, keterbukaan hati untuk berubah. Lewi bersedia meninggalkan identitas lamanya sebagai pendosa untuk menjadi murid. Ini mengajarkan kita bahwa masa lalu yang kelam tidak menghalangi masa depan yang suci jika kita mau menanggapi sapaan Tuhan. Betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kita terus ada dalam tangannya, dijaga dan diberkati. Inilah Sang Suci merangkul yang terhina. Walaupun kita orang yang berdosa dan hina, Sang Suci hadir mengampuni. Yesus berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kita diundang untuk menyadari bahwa kita semua adalah orang sakit yang membutuhkan tabib agung, yaitu Yesus Sang Suci yang merangkul yang terhina.
Namun kesombongan rohani, merasa lebih suci dari orang lain, adalah penghalang utama bagi rahmat Tuhan. Panggilan Lewi menjadi salah satu contoh bagaimana Yesus mengubah hidup seseorang dari hidup berdosa ke hidup orang benar. Panggilan tersebut merupakan bentuk cinta dan perhatian Yesus kepada Lewi. Apalagi Yesus berkenan datang dan makan di rumah Lewi. Gereja Katolik memandang dosa bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi penyakit jiwa yang butuh kesembuhan. Ini adalah gambaran dari sakramen pengakuan dosa. Yesus datang tidak untuk menghukum Lewi, melainkan untuk menyembuhkannya. Dan kita harus terus menjadi pelopor peradaban kasih dan jangan menjauhi mereka yang dianggap berdosa atau berbeda. Melainkan jadilah sahabat yang membawa kasih dan kesembuhan bagi sesama. Dan kita harus berani meninggalkan kebiasaan buruk atau zona nyaman demi mengikuti kehendak Tuhan. Jangan membatasi diri dengan label masa lalu. Karena Tuhan selalu memberi kesempatan baru hadir bagi sesama tanpa menghakimi. Tuhan Yesus pun telah memulihkan hidup kita di mana Sang Suci telah melangkur yang terhina. Walau kita orang berdosa, maka marilah untuk tetap taat dan setialah dalam panggilannya. Demikian Romo, Bapak Ibu, kekasih Allah, Remas malam ini. Dan saya tutup Remas malam ini dengan sebuah pantun. Membeli jamur ke pasar antik untuk mengobati badan yang lelah. Bukan orang sehat butuh tabib, tapi orang yang sakit. Yesus datang memanggil kita yang bersalah. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.